Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita lanjutkan lagi novel yang berjudul Wajah Asli Istri Baruku karya Hanin Humairo. Sekarang cerita akan dituturkan dari sudut pandang Ella. Aku dan Jim seperti sudah kerasukan setan. Kami bermain di pesta Afgan. Pria ini nyaris membuatku berteriak sebab aksi gilaannya menyentuh salah satu anggota tubuh sensitifku. Ia seakan tak puas melakukannya sekali bahkan berkali-kali. Dan itu membuatku makin lepas kendali. Anda ini di hotel sudah dipastikan akan berlanjut pada adegan lebih panas. Bahkan aku sudah tak peduli dengan konsekuensi ke depan. Mau digugat cerai pun tak masalah. Yang penting keinginan ini dapat tersalurkan. Jim ternyata lebih liar dari sepupunya. Kevin masih menahan diri dari menjajah tubuh ini. Sementara dia seolah sudah yakin aku pun menginginkannya. Pantas saja dulu Cindy berpaling dari Afgan. Mungkin karena pria ini tak membiarkan wanita yang diinginkan dapat keluar dari cengkeraman. Anehnya aku tidak mempermasalahkan apakah status kami sudah resmi atau belum. Di benak ini hanya ada satu, yaitu ingin memadu asmara dengan Jim. Kita lanjutkan besok, lebih dari ini. Aku akan menghubungimu kapan dan di mana kita bertemu. Bisik Jim setelah berhasil mengendalikan nafsunya. Meski kami belum puas, tetap harus mengakhiri aksi gila ini. Gawat kalau sampai ada orang yang tahu. Bisa hancur namaku dan Jim. Kami kembali ke ruang pesta sendiri-sendiri agar tak ada yang curiga. Aku langsung mencari Mas Adnan di sana. Setelah 10 menit mencari barulah bertemu dengan orangnya. Tatapan pria ini makin dingin. Bahkan ia seperti tak menganggapku ada. Bodoh amatlah, yang penting aku bisa bertemu dan pemanasan dengan Jim. Ternyata kebaperan Mas Adnan tak cukup hanya dengan mendiamkanku. Ia nekat mencelakakan kami di jalan. Untunglah tak sampai parah luka yang dialami, hanya benturan kecil. Di rumah pun ia masih bersikap dingin, aku sampai bete dibuatnya. Terserahlah maunya apa, yang penting aku punya dunia baru, yaitu bersama Jim. Malam pukul 1, kami kencan online. Ini sudah disepakati sebelumnya. Waktu tersebut sangat pas sebab pasangan masing-masing pastinya sudah lelap. Mau gaya apa? Goda Jim sambil memperlihatkan otot lengan yang menonjol. Melihat itu aku terbahak. Terus terang tingkahnya konyol. Dari sini aku tahu bahwa pria itu humoris. Kami ngobrol banyak hal. Tentang hobi, pekerjaan, masa lalu, bahkan kehidupan rumah tangga masing-masing. Sebenarnya kehidupanku dengan Cindy aman. Hanya saja membosankan. Aku ingin variasi. Kamu itu menantang sayang. Aku ingin sekali bersamamu tiap hari. Kami bersepakat besok akan menuntaskan hasrat yang tertunda. Namun tetap lihat situasi. Jika Mas Adnan pergi pastinya bisa bertemu. Seandainya ada di rumah terpaksa janji dibatalkan. Aku belum bisa melepas Adnan sebelum kita fix akan bersama. Aku gak mau nanti bercerai ternyata dirimu lebih memilih Cindy. Rugilah sayang. Jim tergelak mendengar keterus-teranganku. Sampai-sampai langit-langit mulutnya terlihat. Aku tak peduli dengan pandangannya atas keterus-terangan itu. Yang penting aku harus memastikan posisi ini aman. Laki-laki yang sudah terikat saja bisa lepas, apalagi yang masih bebas. Akan sangat mudah pergi begitu saja. Oke sayang, aku pastikan kita akan naik pelaminan. Untunglah Mas Adnan pagi ini sudah berangkat. Aku tak peduli ia akan pergi kemana. Percuma juga bertanya. Toh takkan dijawab. Segera kuhubungi Jim bahwa sekarang tak ada Mas Adnan. Aku bilang kalau mau bertemu jangan ditunda sebab takutnya lelaki pengangguran itu pulang. Jim mengatakan baru bisa keluar kantor pukul 10. Sekarang masih ada urusan penting. Kami pun bersepakat untuk kencan jam 10 di Hotel Grand Internasional. Jujur, aku tak sabar ingin segera memadu asmara dengannya. Menikmati setiap inci tubuh kekar itu. Aku merasa memang sudah gila. Telah terjebak pesona Jim yang luar biasa. Ditambah pria itu baru saja mentransfer sejumlah uang yang melebihi pemberian Mas Adnan. Katanya itu baru hadiah kecil. Ke depan transfer akan rutin dilakukan. Mataku langsung hijau melihat nominal angka di rekening saat ini. Sangat luar biasa memang kekayaan Jim. Dengan Mas Adnan sudah seperti langit dan bumi. Saat jam menunjukkan pukul 10, aku langsung tancap gas. Aku memang sudah hilang kewarasan sebab sudah tak berpikir soal risiko ke depan. Aku tergila-gila pada Jim sepertinya. Pria itu dan pesonanya terus membayangi malam-malamku. Bisa dibilang aku rela melakukan apapun demi bisa memiliki pria itu seutuhnya. Setelah sampai di hotel, aku langsung menuju kamar yang dipesan Jim. Pilihannya tentu saja suite room yang harga semalamnya fantastis. Aku menghubungi Jim untuk menanyakan masih di mana. Ia bilang sedang di perjalanan menuju hotel dan sebentar lagi sampai. Ia berpesan aku harus sudah memakai lingerie.
Dasar nakal, masa mau langsung main? Tak masalah, toh aku juga sudah tak tahan. Tak perlu waktu lama, aku sudah berganti pakaian. Lingari merah menyala kini sudah terpasang cantik di tubuhku. Namun aku membalutnya dengan pakaian luar sebagai paduannya. Akhirnya pria yang kutunggu datang juga. Lelaki yang masih menggunakan jas kantor itu tak menunda lagi. Dia langsung saja menerkamku. Untuk 1 jam ke depan, kami berperilaku selayaknya pengantin yang baru saja memasuki malam pertama. Kuserahkan kesucian milik Mas Adnan pada pria yang begitu ganas menjajah tiap inci tubuhku. Ella, wanita yang senantiasa mengalahkan pria, kini kalah oleh keperkasaan seorang lelaki. Kewarasanku hilang seiring terjerumusnya kami dalam kawah kenikmatan. Aku mencintaimu sayang. Aku ingin tiap saat berbagi kenikmatan denganmu. Bisik Jim setelah kami mengakhiri permainan panas ini. Aku pun ingin mengatakan hal tersebut, tapi tak kuasa lidah ini merangkainya. Aku masih syok dengan apa yang terjadi barusan. Sebuah kenikmatan dalam balutan dosa. Aku berjanji, kita akan menikah setelah berpisah dengan Cindy. Hanya saja prosesnya tak bisa cepat sebab keluarga Romanov punya ikatan bisnis dengan kami. Kecuali dia yang menggugat terlebih dahulu. Mendengar itu, aku jadi punya rencana untuk mempercepat perceraian Cindy dan Jim. Daripada setengah-setengah lebih baik nyebur dalam permainan ini. Itu kulakukan agar benar-benar bisa memiliki Jim. Aku tak mau kehilangan pria yang telah berbagi kenikmatan ini. Aku ingin tiap saat melakukan hal sama dengannya. Baiklah Cindy, jika aku ceritakan adegan panas hari ini, kamu pasti akan pingsan. Bersiaplah memegang status janda untuk kedua kali. Hari ini, aku datang ke rumah Jim. Kulakukan setelah pria itu dipastikan berangkat kerja. Aku ingin puas mengoloknya tanpa dilerai oleh suaminya. Setelah melalui pemeriksaan satpam, aku diizinkan masuk. Dengan gaya angkuh seperti biasa aku melangkah. Aku menepis keterpesonaan pada ruangan megah rumah ini. Furniturnya semua pastilah impor dari luar negeri. Terbayang kalau aku yang menjadi ratu di sini, pastilah akan luar biasa. Hanya butuh waktu 5 menit untuk menunggu Cindy, wanita yang kuakui memiliki paras sempurna ini, menyambutku dengan wajah masam. Mau apa kau datang ke sini, Jalang? Apa suamimu tak bisa memuaskanmu di ranjang sampai mengejar suami orang? Hei, niatku menghina telah didahului oleh wanita kadal ini. Sombong sekali dia. Ella takkan terpengaruh oleh olok-olokan seperti itu. Aku kesini untuk mengajak suamimu mengulang lagi permainan panas kami di hotel kemarin. Sayang aku tak merekamnya. Tapi kita bisa melihat rekaman CCTV saat kami memasuki kamar. Suamimu memang jantan. Aku jadi ketagihan. Oh ya, tato naga di pinggang kanannya memang keren. Wajah Cindy langsung memerah mendengar ucapanku. Untuk lebih memprovokasinya, aku tertawa pelan. Rencananya kami akan melakukannya lagi malam ini selepas ia kerja. Apa kau mau menyaksikannya, Nyonya? Cindy menghambur ke arahku. Dengan kalap, ia menampar pipi ini. Sebelum tangannya melayang di pipi satunya lagi, aku mencekalnya. Jangan terlalu kasar, Nyonya. Jari lentikmu itu pakailah untuk membelai dada bidang suamimu, bukan menamparku. Aku mengempaskan tangannya kasar hingga tubuh Cindy terhuyung. Ella takkan membiarkan siapapun memperlakukannya kasar. Pergi kau bangkai, atau satpam akan meringkusmu. Tenang sayang, aku hanya ingin menyampaikan bahwa suamimu hebat di ranjang. Aku berjanji akan melakukannya lagi tiap hari. Oke, aku pamit, bye. Kutinggalkan wanita yang kini berteriak-teriak. Rasanya puas telah sukses membuat wanita sainganku itu stres. Sepertinya dia akan gila sebagaimana mantan suaminya gila. Balasan itu memang nyata. Malam ini Jim tak kunjung menghubungi. Padahal ia janji kami akan kencan kembali di hotel yang sama. Sialan, aku jadi uring-uringan sebab nafsu yang gagal disalurkan. Tak mungkin aku menyalurkannya pada Mas Adnan. Dia dari kemarin tak pulang. Bodoh amatlah, aku juga sudah tak berminat mencarinya. Jim sialan, dia memutus sambungan teleponku. Apa-apaan ini? Jangan bilang pria itu kembali dikuasai istrinya. Awas saja, aku tak bisa terima. Esok harinya aku kembali menelpon Jim. Keadaannya tetap sama. Pria itu tak mengangkat teleponnya. Kita belum bisa bertemu. Keadaan sedang panas. Bersabarlah sebentar. Jangan menghubungiku dulu sampai aku yang menghubungi. Kubaca pesan dari Jim setelah panggilan tak dijawab. Aku menghela napas berat sebab tak menyangka tak semudah itu merebut Jim dari Cindy. Baiklah,
Karena tak ada jalan lain, aku akan menunggu. Kenapa gelisah? Apa Jim sudah memecatmu jadi gundik? Suara Mas Adnan yang tiba-tiba terdengar membuatku hampir melompat. Wajarlah sebab aku sedang fokus pada masalah Jim. Mas, sudahlah, jangan terus mengolokku. Dari mana saja kau seminggu ini? Apa sedang meratapi kebahagiaan mantan? Mas Adnan mengambil sesuatu dari tas selempangnya. Ia kemudian menyodorkan sebuah amplop berukuran panjang. Ini surat panggilan sidang perceraian kita. Besok datanglah ke pengadilan agama.